Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Toraya edisi Senin 2 Februari 2026. Namun sebelum itu, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih-Mu, oleh karena tuntunan pertolongan-Mu, kami boleh beristirahat sepanjang malam, hingga hari ini Tuhan memungkinkan kami untuk menikmati hari baru ini ya Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa semua ini boleh kami alami semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan sendiri. Syukur kepadamu. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan hari hidup ini, kami akan belajar bersama dari kebenaran firman-Mu untuk menjadi pedoman dan landasan kami dalam menjalani hari hidup kami. Kami mohon Allah Roh Kudus menuntun kami semua dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu saat ini betul-betul kedengaran jelas kepada kami semua, sehingga kami mampu memahaminya dengan baik, dan Roh Allah menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Saya bacakan bagi kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan lakukanlah kesetiaan. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang sengsara dan orang miskin, untuk membantai orang yang lurus jalannya. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik akan dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema perenungan kita hari ini yaitu fokuslah pada kehendak Tuhan. Fokuslah pada kehendak Tuhan. Seringkali
tanpa kita sadari dalam setiap hari hidup kita terlalu banyak berfokus pada hal-hal yang tidak terlalu penting, seperti membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari sangat memicu munculnya pikiran-pikiran yang keluar dari batas kebenaran. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mulai belajar hanya pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari Daud menegaskan agar kita selalu percaya pada Tuhan, memelihara kesetiaan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pikiran-pikiran yang keluar dari kebenaran Tuhan, salah satunya seperti ketika kita berpikir bahwa semua kebenaran Tuhan yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan tidak membuahkan hasil, seperti kelimpahan dalam hal materi, kesuksesan yang diakui oleh dunia, sehingga timbul rasa jenuh dan bosan untuk melakukan kebenaran Tuhan, hingga kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain yang jauh dari kebenaran Tuhan, tetapi menikmati pencapaian yang diakui oleh dunia. Nah, dalam titik inilah kita sangat mudah untuk tergelincir dan jatuh pada tindakan untuk meninggalkan kebenaran Tuhan demi mencapai apa yang kita inginkan. Olehnya itu, firman Tuhan hari ini menegaskan, bersukalah dalam Tuhan, serahkanlah jalanmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Karena sikap hidup kita bukan tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang berlimpah melebihi orang lain, tetapi tentang bagaimana hidup kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebuah pengharapan bagi kita semua, bahwa Tuhan menopang orang-orang benar. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita fokus pada kehendak Tuhan, memfokuskan hati pikiran kita setiap hari dalam kehendak Tuhan, agar betul-betul kehidupan kita layak dan berkenan di hadapannya. Berilah diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, karena hanya melalui tuntunannya lah kita dapat mewujudkan setiap kebenaran dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu, bersama kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan untuk waktu teduh yang Tuhan boleh izinkan boleh kami alami. Kami boleh belajar bersama firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Kiranya Roh Tuhan menuntun kami semua agar dalam perjalanan hidup ini kami terus memfokuskan hati pikiran kami hanya semata-mata dalam kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan kami, biarlah kami terus berfokus pada kehendak Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus. Ya Allah ya Tuhan kami datang berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang mungkin dalam pergumulan hidup. Berkati mereka pribadi lepas pribadi dimanapun keberadaan mereka saat ini. Biarlah tuntunan Tuhan terus nyata dalam perjalanan hidup mereka, terlebih imannya semakin teguh, dan melihat sekalipun dalam pergumulan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam perjalanan hidup kami semua umat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami terus memohon kiranya Tuhan terus memakai kami untuk menjadi berkat bagi semua orang-orang yang kami jumpai dalam perjalanan hidup kami. Berkati perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, berbagai hal yang akan kami lakukan, kiranya kami semua dalam lindungan Tuhan, terlebih kami terus mengandalkan kuasa dan bimbingan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Diberkatilah pemerintah kami, bila mereka juga dengan penuh hikmat dari Tuhan, boleh memimpin kami dalam kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan.
ampuni setiap salah dan dosa kami. Doa ini kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kasih Kristus menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.